Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8C semuanya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang koordinat Kartesius, posisi Kartesiusnya. Nah, sekarang kita akan membahas posisi titik terhadap titik. Jadi, posisi titik terhadap titik. Sekalian review untuk pertemuan sebelumnya. Kalau hutan, berarti ini di titik berapa-berapa? Koordinatnya berapa dong? Nah, kalau hutan berarti koordinatnya X-nya dulu yang kita tulis negatif 8, terus Y-nya di 5. Berarti koordinatnya ditulis negatif 8,5. Begitu, oke? Nah, terus posisi tenda 2. Nah, tenda 2. Ini posisi tenda 2, kita lihat X-nya. X-nya berapa dong? Ini X-nya berarti 0 ya. Nah, di sini 0, Y-nya ada di 2. Berarti nulisnya 0,2. Gitu ya koordinatnya ya. Oke, itu sekalian sekedar review doang sebentar tentang koordinat Kartesius yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik. Nah, ini contohnya posisi kolam terhadap tanah lapang deh. Nah, tanah lapang. Ini tanah lapangnya, ini posisi kolam. Nah, ingat redaksi kalimatnya. Kalau posisi kolam terhadap tanah lapang berarti menghitungnya dari tanah lapang. Kalau posisi kolam terhadap perumahan berarti menghitungnya dari perumahan. Kalau posisi pasar terhadap pos 1 berarti menghitungnya dari pos 1. Oke? Nah, balik lagi kita tadi mau mencari tahu posisi kolam terhadap terhadap tanah lapang yang ini ya. Oke, supaya nggak banyak coretannya kita back dulu. Nah, posisi kolam terhadap tanah lapang berarti tanah lapang kita. Dari tanah lapang kita mulainya. Nah, dari tanah lapang mau ke kolam. Kemana dulu? Satu ke kanan, satu satuan ke kanan. Kita nulisnya di sini. Satu satuan ke kanan. Terus ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau ke kanan berarti X-nya positif, kalau ke kiri berarti X-nya negatif. Kalau ke atas berarti Y-nya positif, kalau ke bawah berarti Y-nya negatif. Nah, ke atas positif, gitu ya. Oke. Karena ini ke kanan berarti positif 1. Positif 1 nulisnya. Terus 6 satuan ke bawah berarti negatif 6 ke bawah. Nah, berarti jawabannya posisi kolam terhadap tanah lapang adalah positif 1,6, negatif 6. Oh, kita ulangin. Nulisnya kalau positif nggak usah dibuat ya. 1, negatif 6 gitu. Jadi kalau ditanya posisi kolam terhadap tanah lapang, jawabannya 1, negatif 6. Nah, keterangannya seperti ini. 1 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Jadi kalau ada pertanyaan, tulisnya seperti ini dan ini keterangannya. Oke? Coba contoh soal lagi. Yang kedua. Posisi perumahan terhadap pasar. Berarti ngitungnya dari mana tuh? Ya, betul. Dari pasar. Posisi perumahan terhadap pasar. Kita lihat yang terakhirnya. Terhadap siapa? Terhadap pasar. Berarti kita mulai perjalanannya dari pasar. Dari pasar mau ke perumahan. Ke kanan 1, 2. Terus ke atas 2. 1, 2. Gitu kan? Nah, kita tulis dulu keterangannya. 2 satuan ke kanan, lalu 2 satuan ke atas. Nah, ke kanan positif atau negatif tadi? Ya, positif ya. Berarti nulisnya gini, 2 karena ke kanan positif. Ini positif 2. 2 satuan ke atas. Ke atas positif negatif? Ya, positif juga.
Positif 2 juga. Berarti nulisnya 2,2. Nah, jadi kalau pertanyaannya posisi perumahan terhadap pasar berarti 2,2. Nah, keterangannya gimana? 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Gimana kalau kita balik? Posisi pasar terhadap perumahan. Nah, itu kenapa tadi dibilangnya awas kebalik. Kalau posisi pasar terhadap perumahan berarti kita ngitungnya dari perumahan. Dari perumahan dulu. Nah, boleh kalau tadi kalian mau nulisnya 2 satuan ke bawah. Nah, 2 satuan ke bawah. Kalau mau ngikut jalan yang tadi sama. Baru ke kiri 2 satuan juga. 2 satuan ke kiri. Nah, ke bawah berarti negatif 2. Ke kiri berarti negatif 2 juga. Nah, awas kebalik ya. Ke kanan dan ke kiri itu X dan Y. Berarti makanya tadi saya lebih suka kalau ke samping dulu, baru ke atas bawah. Nah, biar nulisnya nggak kebalik. Nah, ini yang ditulis duluan yang ini. Nah, ke kiri duluan yang ditulis. Karena X duluan yang ditulis. Jadi nulisnya negatif 2, negatif 2. Nah, posisi pasar terhadap perumahan berarti ngitungnya dari perumahan. Posisi pasar terhadap perumahan adalah negatif 2, negatif 2. Atau keterangannya 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Itu kalau posisi titik terhadap titik. Nah, untuk tugasnya kalian cari tahu posisi titik terhadap titik yang ada di sini juga. Nah, sebelumnya kalian pause dulu videonya sekarang. Nah, kalau sudah dilihat, kalian tuliskan, kalian gambarkan koordinat seperti ini di buku kalian. Nanti pertanyaan yang pertama adalah, tugas yang pertama adalah posisi hutan terhadap pos utama. Itu yang pertama, posisi hutan terhadap pos utama. Soal nomor 2 adalah posisi pemakaman terhadap perumahan. Posisi pemakaman terhadap perumahan. Lalu pertanyaan nomor 3 adalah posisi pos 2 terhadap pos 1. Posisi pos 2 terhadap pos 1. Nah, udah 3 tugasnya ya. Oke, kalian pause dulu videonya, lalu kalian gambarkan koordinat kartesius yang ini, lalu tulis soalnya. Nah, jangan lupa tadi. Nah, pertanyaannya. Kalau misalkan kalian lupa, ulangin lagi videonya. Yang pertanyaan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Sudah ada 3 tugasnya. Oke, dikerjakan di buku catatan kalian seperti biasa. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah posisi garis terhadap garis. Bentar, kita skip lagi. Nah, ini. Posisi garis terhadap garis. Mau itu garis X atau garis Y. Nah, atau ini salah ya. Nah, sumbu X atau sumbu Y. Sebenarnya kan sumbu X, sumbu Y itu garis ya. Nah, jadi posisi garis terhadap garis. Posisi garis terhadap garis itu cuma ada 3. Apakah sejajar? Apakah tegak lurus? Atau berpotongan? Nah, kalau ditanya bagaimana posisi garis L2 terhadap sumbu X? Jawabannya garis L2 sejajar dengan sumbu X. Bagaimana posisi garis L3 terhadap sumbu Y? Sumbu Y yang ini kan? Nah, bagaimana posisi garis L3 terhadap sumbu Y? Posisi garis L3 adalah tegak lurus. Tegak lurus tuh kayak gini. Nah, tegak lurus terhadap sumbu Y. Atau biasanya kalau misalkan secara matematis dia akan ditulis gini. L3 tegak lurus terhadap sumbu Y. Terus yang tadi yang pertama,
L2 sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar tuh nulisnya gini, kayak pagar 2. Kalau tegak lurus gini, kayak huruf L tapi lebih ke belakangnya. Nah, seperti itu. Kalau berpotongan nggak ada matematisnya, jadi cuma dibilang aja. Misalkan sekarang garis N2 berpotongan dengan sumbu Y. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas gimana bentuk soal kalau posisi garis terhadap garis. Oke, selamat pagi.